Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi hari ini bersama Budia yang sama-sama kita akan belajar tematik. Nah, hari ini kita sudah menyelesaikan semua materi tematik dari tema 1 sampai tema 5. Oleh sebab itu, untuk menghadapi pas yang sebentar lagi akan dimulai, Budia akan memberikan review mulai dari tema 1 sampai tema 5. Dan hari ini Budia akan mereview tentang tema 1. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Muatan yang pertama yaitu muatan PPKN. Pengertian kerjasama. Pengertian kerjasama merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Tujuan kerjasama adalah mencapai kesepakatan bersama dan menghargai satu sama lain. Manfaat kerjasama yang pertama yaitu membuat pekerjaan menjadi lebih mudah, yang kedua membuat pekerjaan cepat selesai, yang ketiga menyelesaikan kesulitan bersama, dan yang keempat meningkatkan persatuan dan kesatuan. Contoh-contoh kerjasama yang pertama kerjasama di lingkungan sekolah. Ada kegiatan piket kelas, kerja kelompok, menggalang dana untuk korban bencana. Untuk di lingkungan sekitar, bentuk kerjasamanya yang pertama ada ronda, kerja bakti, gotong royong, dan membangun tempat ibadah. Selanjutnya muatan bahasa Indonesia. Pembahasan kita pada review hari ini adalah tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, baik kalimat inti atau pokok paragraf. Dan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi gagasan pokok. Misalnya, misalkan paragraf itu adalah sebuah pizza ini. Jadi, pizza yang ada satu ini yang kita tarik pertama ini merupakan gagasan pokok. Jadi, gagasan pokok itu hanya ada satu setiap paragraf. Dan sisa dari pizzanya atau sisa dari teksnya merupakan gagasan pendukung. Selanjutnya, cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Yang kedua, temukan unsur inti kalimat dari paragraf. Yang ketiga, unsur inti kalimat merupakan gagasan pokok. Yang keempat, gagasan pokok terletak di awal atau tengah atau akhir paragraf. Yang kelima, kalimat selain gagasan pokok merupakan gagasan pendukung. Selanjutnya adalah teks lisan. Teks lisan adalah teks yang dibacakan. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks lisan dapat ditemukan dengan cara menyimak atau mendengarkan dengan seksama. Selanjutnya adalah muatan IPA. Kita bahas pertama-tama yaitu sumber-sumber bunyi.
Apa itu sumber-sumber bunyi? Setiap sumber-sumber bunyi adalah setiap benda yang bergetar pasti akan menghasilkan bunyi. Sehingga semua benda yang menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Contohnya yaitu alat-alat musik seperti suling. Nah, suling ini kita memainkannya dengan cara meniupnya pada bagian ujungnya dan menutup lubang-lubangnya untuk menghasilkan nada-nada yang berbeda. Selanjutnya, misalnya gitar. Gitar kita mainkan dengan cara dipetik. Lalu kecapi, sama seperti gitar kita mainkan juga dengan cara diketik, dan masih banyak lain lagi alat-alat musik yang ada. Pertama, kita akan membahas dulu dari telinga bagian luar. Di telinga bagian luar, yaitu terdapat pertama daun telinga. Nih, yang ibu lingkarin merah, itu merupakan daun telinga. Daun telinga itu berfungsi untuk menangkap gelombang bunyi. Selanjutnya, ada liang telinga. Liang telinga berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi ke telinga bagian tengah. Lalu di dalam liang telinga itu terdapat rambut halus yang berfungsi untuk menghalangi debu dan air yang masuk ke dalam telinga. Selanjutnya kita ke telinga bagian tengah. Di telinga bagian tengah terdapat bagian-bagian juga. Yang pertama yaitu ada gendang telinga. Gendang telinga berfungsi menerima getaran bunyi dari daun telinga dan meneruskannya ke tulang-tulang pendengaran. Selanjutnya ada tulang pendengaran. Tulang pendengaran berfungsi untuk meneruskan gelombang bunyi dari gendang telinga ke koklea. Selanjutnya ada saluran eustasius. Saluran eustasius berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di luar dan di dalam telinga kita. Selanjutnya kita ke telinga bagian dalam. Telinga bagian dalam terdapat bagian-bagiannya. Yang pertama yaitu saluran setengah lingkaran. Saluran setengah lingkaran berfungsi membantu mempertahankan keseimbangan tubuh. Selanjutnya terdapat koklea atau rumah siput. Nah, koklea ini berbentuknya seperti siput, makanya sering disebut rumah siput. Koklea ini berfungsi untuk menerima gelombang bunyi yang menjadi rangsangan bunyi yang diteruskan ke saraf pendengaran. Selanjutnya ada saraf pendengaran. Saraf pendengaran berfungsi untuk menerima rangsangan bunyi dari rumah siput yang selanjutnya akan dikirim ke otak. Ya, selanjutnya jenis-jenis bunyi pantul. Ya, untuk jenis-jenis bunyi pantul, yang pertama kita punya gaung. Gaung adalah bunyi pantul yang terdengar bersamaan dengan bunyi asli. Gaung dapat terjadi jika bunyi yang dipantulkan oleh dinding yang jaraknya dekat dengan sumber bunyi, sehingga bunyi pantul berbunyi bersamaan dengan bunyi asli yang belum selesai diucapkan, sehingga bunyi yang terdengar menjadi tidak jelas. Contoh. Ya. Yang kedua, kita punya gema. Apa itu gema? Gema adalah bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai diucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Jadi kalau tadi
gaung, dia bareng suaranya. Jadi antara bunyi pantulnya sama bunyi aslinya dia barengan. Nah, jaraknya dinding yang dipantulkan itu juga dekat. Nah, kalau gema ini antara bunyi pantulnya sama bunyi aslinya itu datangnya gantian. Jadi bunyi pantul itu datangnya setelah bunyi asli selesai. Nah, sekarang kita ke contoh ya. Nah, selanjutnya kita punya penyerapan atau redam bunyi. Jadi bunyi itu selain dapat merambat melalui medium yang pertama, lalu yang tadi yang kedua itu dia memantul, bunyi itu dapat memantul, dan yang ketiga bunyi itu dapat menyerap. Nah, ini dia penjelasannya. Bunyi juga dapat diserap atau diredam. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang lunak. Misalnya karpet, boni, kertas, kain, busa, wol, dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya memantul, dia bendanya benda keras. Kalau dia menyerap, bendanya itu benda yang lunak. Itu ya bedanya. Nah, kalau dia merambat, ingat di subtema pertama merambat, nah, kalian melakukan percobaan. Nah, bisa lewat benda cair, gas, dan padat. Gitu. Benda-benda tersebut dapat mengurangi atau mencegah gaung. Nah, benda-benda lunak tadi itu dapat mengurangi atau mencegah gaung. Contohnya di dalam studio rekaman. Selanjutnya di dalam bioskop, dan yang terakhir adalah di dalam ruangan pertemuan. Pasti di antara tiga ini yang paling terbiasa, paling gak asing itu ya kalau dalam ruang bioskop kan. Nah, ruangan bioskop itu biasanya di dinding-dindingnya itu ada kayak semacam karpet gitu. Nah, itu fungsinya untuk meredam suara. Jadi di dalam ruangan bioskop itu suara sebesar apapun gak akan terdengar sampai keluar. Kalaupun terdengar juga suaranya gak sekencang yang ada di dalam. Itu fungsinya, meredam bunyi gitu. Muatan selanjutnya yaitu muatan IPS. Yang pertama, contoh sikap menghargai keberagaman. Yang pertama, berteman dengan siapa saja. Yang kedua, menghormati orang lain yang berbeda keyakinan. Yang ketiga, senantiasa bertutur sopan dan berperilaku santun. Yang keempat, memberi apresiasi terhadap keberagaman. Dan yang kelima, cinta keberagaman dan yakin akan banyak manfaat. Nah, kita akan membahas tentang keberagaman agama di Indonesia. Agama yang pertama akan dibahas adalah agama Islam. Agama Islam, kitab sucinya merupakan Al-Quran dan tempat ibadahnya adalah masjid. Agama selanjutnya Kristen dan Katolik. Kitab sucinya Alkitab dan tempat ibadahnya gereja. Agama selanjutnya yaitu Buddha. Kitab sucinya Tripitaka dan tempat ibadahnya wihara. Agama selanjutnya Hindu. Hindu tempat kitab sucinya adalah Weda dan tempat ibadahnya adalah pura. Untuk agama Konghucu, kitab sucinya adalah Shishuching
dan tempat ibadahnya adalah kelenteng. Selanjutnya, keberagaman makanan khas di Indonesia. Yang pertama ada nasi timbel dari Jawa Barat, nasi jinggo dari Bali, papeda dari Papua, bubur Manado dari Sulawesi Utara, dan gudeg dari Yogyakarta. Muatan selanjutnya yang terakhir adalah muatan SPDP. Hari ini kita akan membahas tentang tarian Bungong Jempa. Ada yang masih ingat tarian Bungong Jempa? Ya, tari Bungong Jempa itu berasal dari Aceh. Bungong Jempa sendiri berarti bunga cempaka. Gerakan dasar tari Bungong Jempa terbagi menjadi dua, yaitu gerakan berdiri dan gerakan duduk. Sekian preview hari ini untuk tema 1 Budia sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk menghadapi PAS di pekan selanjutnya silakan pelajari ulang materi-materi yang sudah diberikan atau bisa mempelajari kembali dari preview-preview yang Budia berikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih kurang jelas bisa langsung japri Budia. Mari sama-sama kita tutup dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.